Emmaus Journey berkobar-kobar. Oh, udah kagak berkobar. Belum makan ya, sebentar lagi, sabar. Karena bukan bakso, jadi kuahnya aman, gak asat ya. Ibu bapak, saudari-saudara, saya tuh mengenal komunitas EJ 5 tahun yang lalu, persis ketika saya datang ke sini. Sebelumnya, mana tahu saya EJ, tidak tahu. Lalu komunitas ini juga baru muncul. Ya, komunitas EJ tidak ada sebelumnya di San Mare, tetapi dompleng ikut. Betul ya Pak ya, dulu gitu ya Pak ya. 2018 baru mulai. Pak Didi bersama dengan pokoknya dedengkotnya lah. Dia datang udah kayak mau demo saya. Kalau sampai EJ nggak dibuka di San Mare, Romo paroki baru kami boykot. Takut saya kan ya kan. Buka aja Pak. Enggak. Saya coba pelajari. Saya bilang, apa sih itu EJ? Saya coba kenali EJ. Saya minta buku-bukunya dan sampai dengan hari ini saya masih punya. Dan itu saya bawa buku itu. Ya. Buku-buku EJ, hidup terfokus, hidup berbuah. Pertamanya hidup mendasar, ya kan? Seven Last Word. Sampai apa lu sih? Enggak, yang apal cuma itu doang. Yang lain-lain jangan tanya saya. Saudari-saudara, saya pelajari, saya kok melihat komunitas ini bagus. Kenapa saya bilang komunitas ini bagus? Kebanyakan komunitas-komunitas kitab suci, pendalaman kitab suci, ya udah bahas kitab suci secara apa ya? Pendalaman kitab sucinya itu secara eksegetis. Pengen jadi ekseget. Para ekseget itu kan, ini konteksnya apa nih? Dari kata kon dan tekstere. Kon bersama-sama, tekstere merajut, menjahit. Benang merahnya apa? Saya kira saya aja yang pastor kagak mau kayak begitu, pusing ya. Tapi komunitas ini enggak. Dari pengalaman hidup konkret, para fasilitator berkisah, bercerita dari pengalaman hidupnya, dimasukkan dalam kitab suci. Firman itu berbicara apa sama aku, dan inilah yang aku ingin bagikan, sharingkan. Hidup yang berbuah, hidup yang mau dipimpin, hidup yang mau terfokus pada Tuhan. Maka setelah saya pelajari itu, saya mengatakan, ya udah, kita buka aja di San Mare. Ternyata sungguh buahnya istimewa. 5 tahun ini saya kira udah berbuah komunitas EJ ini. Kenapa saya bilang udah berbuah? Sekarang pelayan-pelayan yang tadinya lesu, saya itu 2018, saya ingat banget. 2018 bulan Agustus itu ada pergantian DPP. Ya, 2018 itu bulan Agustus. Waduh, itu setengah mati ibu bapak saudara-saudari. Setengah mati yang namanya nyari ketua lingkungan. Pak jadi ketua lingkungannya. Aduh Romo jangan saya, masih banyak orang lain, itu tetangga sebelah aja Romo. Bu jadi ketua lingkungannya. Aduh jangan saya Romo, saya nggak sempet lagi ngurus anak-anak masih kecil-kecil kayak gitu. Susahnya setengah mati. Tapi setelah ada komunitas EJ ini, saya sekarang menikmati buahnya. 2000 kemarin pelantikan DPP baru 2022 ya? 22. Saya di San Mare ini saya sharingkan ke 67 paroki yang lain, ke pastor-pastor yang lain. Di Kuskupan Agung Jakarta saya bilang, di paroki saya tidak susah mencari pelayan, mencari ketua lingkungan. Bahkan sampai ada yang telepon saya, Romo aku mau. Bukan saya yang telepon loh. Sekarang aku mau Romo. Pak David nggak ada Pak David ya? Pak David termasuk salah satu orang yang telepon saya, Romo aku mau jadi koordinator EJ. Ini Opung Purba tuh sampai bilang sama saya, Romo aku aja penanggung jawab EJ katanya gitu. Opung. Nggak susah lagi cari pelayan. Sungguh komunitas ini memberikan semangat yang berbeda ya kepada paroki ini yang tadinya
kayaknya kalau untuk melayani gereja agak susah cari pelayan itu, apalagi cari ketua lingkungan, agak sulit. Tapi setelah EJ masuk, Cap ada, saya sungguh merasakan sungguh buahnya itu sekarang boleh kita nikmati bersama. Jadi saya tanya-tanya juga di paroki Pantai Indah Kapuk. Paroki Pantai Indah Kapuk. Sombong. Saya tanya, ada nggak komunitas kayak gini, komunitas EJ? Belum ada. Ya nanti mungkin saya akan bawa nih, saya akan transfer juga pemain-pemain dari Bintaro Jaya ya untuk mengejekan Pantai Indah Kapuk ya, biar berkobar-kobar. Amin. Hah? Ya harga mah Opung urus. Opung bersabda tuh selesai urusan. Iya pokoknya di Pangam Bawang lah, ada lah. Ya, tenang, jangan khawatir. Ya, komunitas ini selain spesial dari menggali makna hidup, satu hal yang buat saya semakin istimewa, diperkenalkan untuk setia menulis jurnal. Gak ada tuh komunitas-komunitas lain kayak begitu. Saya belum pernah temuin. Ya. Komunitas pendalaman kitab suci manapun paling cuman disuruh tulis ayat emas, terus diingat diapalin. Bukan menulis jurnal. Jurnal itu kan kita artinya berefleksi, menggali pengalaman hidup kita. Saya dulu di seminari dibiasakan untuk melakukan itu. Dulu kami tuh malas-malesan. Wah, kami menggerutu. Saya juga, paling pertama menggerutu. Ngapain sih ini pakai diperiksa-periksa? Itu harus diperiksa loh tiap bulan. Kalau EJ kan gak ada yang periksa kan? Itu kan buat kita sendiri. Kalau ini diperiksa sama Romo unitnya. Kalau nggak buat satu hari nggak ada refleksi ditanya. Kalau frater sekarang, frater Gali, itu juga menulis refleksi tapi sebulan satu kali. Ya, lumayan lah sebulan satu kali ya. Kadang-kadang juga lupa lagi. Saya bilang kamu sebulan satu kali lupa lagi. Mana refleksinya? Ibu bapak, ini juga yang istimewa saya kira. Banyak sekali kutipan-kutipan dan quotes-quotes. Kalau menulis itu tindakan keabadian. Ya, menulis itu katanya. Banyak sekali quotes-quotes macam-macam. Yang ingin saya katakan, selain tindakan keabadian menulis itu, justru juga kita dibantu loh untuk semakin bertumbuh dengan kita menulis. Saya tanpa saya sadari, 3 tahun ini kesetiaan saya menulis Go Worry, saya bertumbuh. Jadi kadang-kadang apa yang kita pandang sebelah mata, yang tadinya merasa kita berat nulis jurnal, padahal nulis jurnal cuman berapa banyak sih? Saya tuh pernah memberi rekoleksi EJ di mana sih waktu itu tuh? Sentul ya. Terus dapat buku 360 hari jurnalku. Tebel banget. Gede bukunya. Bukunya segini nih. Seproyektor. Gede. Tapi jurnalnya, ya ampun, cuma segini. Sisanya gambar. Nggak apa-apa. Jurnal kan pengalamanku pribadi yang katanya nggak usah banyak-banyak, tapi sungguh-sungguh itu yang aku alami. Jadi komunitas ini buat saya semakin istimewa dengan adanya jurnal. Ibu bapak, para fasilitator, jangan sampai EJ bubar, ya jangan sampai EJ bubar. Supaya EJ tetap berkobar-kobar dan tidak bubar, yang namanya gathering dan perjumpaan, kebersamaan harus dijaga. Ya kebersamaan kan bukan hanya kumpul-kumpul kayak gini. Bisa jadi kita kebersamaannya suatu kali Opung ngajakin, ayo sasang kita makan sasambar di mana gitu, di lampu mana. Kebersamaan tetap dijaga, persaudaraan itu. Saya mencoba dan ini saya tawarkan ke seksi liturgi, supaya komunitas-komunitas ada jadwalnya juga untuk melayani di gereja. Entah jadi PUA, entah kelompok EJ sekali-kali kur, ya kan? Saya kira suasananya juga pasti berbeda, supaya gatheringnya itu semakin terasa, persaudaraannya semakin hangat, semakin akrab. Kalau di kelompok-kelompok,
pasti udah bersaudara, udah akrab dan hangat. Tetapi kan kalau lintas seluruh EJ paroki, kadang-kadang belum saling mengenal, belum saling dekat. Nah, semoga dengan semakin banyak perjumpaan kayak gitu, PUA lah, KUR lah, dipercaya jadi apa EJ, semakin hidup bersaudara lagi. Selamat sekali lagi, terima kasih Ibu Bapak. Saya belum mohon pamitan ya. Entah kalau saya pamitan saya disuruh tidur di jalan. Jadi seperti yang Ibu Bapak ketahui, saya pertanggal 15 Januari itu mendapat SK tidak lagi menjadi pastor paroki di sini. Ya. Jadi saya nih pastor tamu loh. Tapi saya masih tinggal di sini. Nanti kita akan ada serah terima dengan pastor paroki yang baru tanggal 5 Februari, minggu depan. 5 Februari jam 5 sore. Ini kata ahli feng shui saya, angkanya bagus Romo. Tanggal 5, jam 5, serah terima. Dan saya akan meninggalkan San Mare tanggal 9, jam 9. Wah, ahli feng shui saya bilang ini bagus Romo. Tanggal 9, jam 9 berangkat dari San Mare menuju ke Pantai Indah Kapuk. Akan diantar sama frater naik sepeda motor. Ibu bapak yang mau ikut mengantar komunitas EJ, ya silakan daftar ke Ibu Ai, Ibu Ai, seksi transportasi. Nah, itu yang bisa saya sampaikan Ibu Bapak. Sekali lagi saya terima kasih untuk kehadiran komunitas ini di Paroki Bintaro Jaya yang sungguh berbuah dan mewarnai paroki. Terima kasih. Kembalikan.